Bismillah. Bagaimana kita cara memahami hadis Nabi yang melarang daripada sum'ah dengan ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Gimana? Bagaimana kita cara memahami yang Nabi melarang sum'ah dengan Gimana larangannya bunyinya? Kalau kemarin pelajarannya, contohnya kita tahajud, kemudian kita cerita kepada teman kita, saya malam tahajud 30 juz. Itu apa? Sum'ah. Kitab apa itu? Kitab Abu Dawud. Kalau sum'ah itu yang kamu pahami seperti itu, nanti kamu tidak ke masjid lagi, Kang. Tidak Jumatan lagi. Tidak ada khotib Jumat lagi. Sum'ah itu ingin kemasyhuran di depan manusia. Ingin kemasyhuran itu namanya sum'ah. Kalau menceritakan nikmat Allah itu perintah Allah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Lah itu untuk membedakan sum'ah, amalan yang untuk sum'ah dengan amalan yang untuk syukur itu bagaimana? Nah, itu tinggal niatnya. Kalau kamu cerita tadi malam saya alhamdulillah ditolong oleh Allah untuk ngatamkan Quran 30 juz dalam satu rakaat. Niat kamu syukur kepada Allah, kamu dapat pahala. Tapi kalau niat kamu pamer, ya dapat dosa, batal amalan kamu. Amal kalau diceritakan orang, loh memang itu disuruh oleh Allah kok saya. Disuruh oleh Allah. Maka mendohirkan amalan karena syukur kepada Allah, itu udah pahalanya tambah banyak. Makanya Al-Imam Asy-Syarani mengarang kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fit Tahaddus ala ni'amillah alal itlaq. Namanya Lataiful Minan, anugerah-anugerah yang indah, wal akhlak, dan akhlak yang baik. Fit Tahaddus, yang dibicarakan apa dalam cerita ala ni'amillah, atas nikmat-nikmat Allah. Fi ni'amillah, dalam nikmat Allah, alal itlaq, secara umum. Maka beliau cerita di situ, saya itu sejak kecil belum balik sudah nggak takut selain Allah saya. Sejak kecil itu saya ngaji kitab ini apal, ngaji kitab ini apal, ngaji kitab ini apal. Saya kalau tahajud begini, kalau puasa begini. Niat beliau hanyalah bukan untuk sum'ah, untuk menceritakan nikmat Allah. Paham? Dan itu dibuat oleh Nabi juga. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Saya ini adalah pimpinan seluruh anak Adam. Wala fakhor. Ini bukan untuk sombong loh, ini saya cerita nikmat Allah saja. Wa ana sahibul liwa'il hamd yaumal qiyamah. Adam wa ma ba'dahu tahta liwa'i. Saya ini yang bawa bendera pada hari kiamat. Adam dan seluruh nabi setelahnya di bawah bendera saya. Wala fakhor. Ini bukan untuk sombong, cerita nikmat Allah. Paham? Tapi ini masalah hati, Kang. Kadang-kadang orang cerita, saya ini hanya cerita nikmat Allah saja loh, sebetulnya pamer. Lah ini yang repot. Maka orang itu tidak boleh banyak bicara ini sebelum sampai ke tauhid yang benar. Kalau orang itu sudah ada tauhid yang benar, merasa perkataannya, perbuatannya, niatnya dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah 100%, baru dia bisa mengerjakan ini. Kalau tidak, nanti perasaannya dia itu tahaddus bi ni'matillah, padahal itu kesombongan aja. Maka itu tahapannya itu bertahap-tahap.
Kalau kamu takut belum bisa tahadus bi nikmah dengan ikhlas, ya kamu diam aja dulu. Tapi kalau kamu itu sudah sampai perasaan ini hanya menjalankan perintah Allah, nggak apa-apa, malah bagus. Paham? Maka orang itu kadang-kadang ya mengerjakan sesuatu yang sunnah sebetulnya. Perkara itu sunnah, tetapi sebetulnya dia mengerjakan dengan nafsu. Labelnya aja sunnah, tapi sebetulnya di dalam itu nafsunya dia sendiri. Maka ini tipuan setan kepada manusia. Pakai serban gede, kenapa pakai serban? Sunnah Nabi. Sebetulnya tidak, supaya dianggap ini saya orang soleh, saya orang tamasuk bi sunnah umpamanya. Oh kalau begitu nggak usah pakai serban, gundul aja. Nah, kenapa gundul? Biar dikatakan ikhlas. Ya setan lagi itu. Jadi pakai juga setan, gundul juga setan. Selagi kamu belum sampai kepada hakikat tauhid, amalan kamu nggak pernah ada bersih. Kalau sembunyi karena takut kepada orang, kalau nampak karena pamer sama orang, jadi salah terus, nggak pernah bener. Di orang ini kalau tauhidnya itu nggak bener, amalannya itu nggak pernah bersih. Kelihatannya di belakang tawadhu, padahal itu bukan tawadhu, supaya dikatakan tawadhu. Itu pamer paling gede itu. Tapi dengan pura-pura tawadhu. Kalau di depan, nah, perasaannya untuk berjuang, padahal bukan. Untuk dikatakan ini orang hebat, orang semangat. Nah, jadi salah terus, di belakangnya salah, di depannya salah. Bisa jadi benar kalau orang itu tauhidnya sudah benar, tawajuh hatinya kepada Allah. Di belakang lah saya ini apa? Ya nggak apa-apa di belakang. Di depan, nah ini memang tugas saya di depan. Nah, baru lurus. Insyaallah